Pada saat kita melaksanakan ibadah hari doa sedunia pada sore hari ini, yang diambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Nah itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa karyanya, kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat Efesus menghidupi iman mereka dalam kasih. Dia berdoa agar mereka akan menerima roh kebijaksanaan dan wahyu, dan akan mengenal Allah melalui terang dan Roh Kudus. Seringkali kita dibuat frustasi oleh kesulitan dan hambatan, dan bahkan mungkin kita menjadi kehilangan harapan dan keyakinan kita, atau mengeluhkan sifat kita yang lemah sebagai manusia. Namun kita dipanggil untuk menjaga iman dan pengharapan kita pada janji Allah akan kerajaannya. Maka melalui pertolongan Roh Kudus, kita dapat melihat Allah sebagai yang setia, sebagai yang pengasih, dan sebagai yang pemurah. Di sepanjang surat Efesus ini, penulis membagikan doanya untuk orang-orang kudus dengan keyakinan bahwa mereka dapat memahami betapa luas dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita seharusnya bersedia menanggapi kasih itu dengan hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Kasih Kristus dapat dinyatakan melalui tindakan kita yang akan menunjukkan warisan Allah yang mulia dan yang berlimpah itu. Di mata Tuhan, kita bukanlah serpihan konfeti yang terbawa angin tanpa arah tertentu, melainkan kepingan puja yang tak tergantikan. Terlepas dari latar belakang sosial kita yang berbeda-beda, konteks daerah kita, dan budaya yang beragam, kita disatukan di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa jemaat di Efesus ini adalah sama seperti orang-orang Taiwan. Mereka itu terhimpit oleh tradisi di sana, karena di sana ada berbentuk kuil ataupun berbentuk seperti yang di Bali sana, yang membuat mereka harus memuji, harus menyembah itu. Tetapi orang-orang yang kecil jumlahnya, yaitu orang-orang Kristen di Efesus itu, tetap mereka bertahan, berjuang mereka untuk iman mereka. Nah, sehingga mereka tidak mau menyembah kuil-kuil ataupun dewa-dewa itu. Oleh karena itu, Rasul Paulus yang biasanya kalau kita mendoakan saudara-saudara kita agar bisa sehat, agar bisa diberikan kemampuan dalam pergumulan, diberikan kemampuan supaya kita bisa dalam ekonomi kita boleh lebih baik dan yang lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus berbeda mendoakan jemaat-jemaat di Efesus ini. Rasul Paulus mendoakan mereka yaitu agar kamu mengenal Allah, agar teguh imannya mengenal Allah. Yang kedua, agar memiliki harapan. Jadi sama seperti kita kaum ibu PWMI, kita harus mampu menjadi ibu-ibu yang mengenal Allah, demikian juga yang mempunyai harapan dan mengetahui kuasa Bapa dalam hidup kita. Sebagai ibu, kita lah boleh dikatakan merupakan makhluk yang sangat istimewa di mata Tuhan. Kenapa istimewa kita?
Karena kita adalah sosok yang akan meneruskan generasi-generasi orang percaya. Di rumah kita lah. Sehingga karakter-karakter dari anak kita sebenarnya tumbuh dan dewasa secara rohani itu adalah banyak pengaruh dari kita sebagai ibu. Kalau bapak kan biasanya dia di luar, tapi kita sebagai ibu tetap ada bersama-sama dengan anak kita, maka karakter kita banyak dipengaruhi oleh kita, anak-anak kita, baik dari segi jasmaninya maupun rohaninya. Makanya kita sebagai ibu-ibu yang bijak, ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang luar biasa perlu menjadi sosok yang bijaksana, Oke, bisa kita menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga, bisa juga kita menjadi tulang punggung. Bahkan dikatakan bahwa sebenarnya kita perempuan adalah tidak hanya menjadi, artinya kalau suami kita kepala keluarga, tetapi kita adalah leher keluarga. Jika leher itu tidak mau, leher tidak mungkin bisa bergerak, kepala tanpa leher, kan? Jadi artinya itu kita itu banyak berperan dalam keluarga kita. Jika kita katakan sukses keluarga kita, maka keluarga kita akan sukses. Keluarga kita akan hancur, maka keluarga kita juga akan hancur. Tetapi jika laki-laki mengatakan hancur keluargaku, belum tentu hancur kalau perempuan mengatakan tidak. Oleh karena itu, bahwa kesejahteraan, kebahagiaan, dan iman ada di tangan kita untuk memperjuangkan keluarga kita, yaitu keluarga yang beriman di hadapan Tuhan. Itu firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Engkau yang